selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang kembali di podcast Friday Talk atau podcast yang membahas seputar program BKN dan tayang khusus di hari Jumat. Nah, kali ini saya Farda, staf komunikasi dan kesekretariatan di Divisi Kesehatan teman-teman, ditemani oleh Mas Yanti. Halo Mas Yanti, apa kabar? Alhamdulillah. Nah, mungkin teman-teman ini nggak asing sama Mas Yanti ya, karena Mas Yanti juga pernah hampir di Friday Talk di tahun lalu. Nah, mungkin buat refresh ingatan teman-teman Mas tentang Mas Yanti perkenalan kembali. Baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, sore, malam. Saya Reni Singgiranto, saya dari bagian pelayanan peserta. Saya sebagai staf EPP atau edukasi penanganan pengaduan. Nah, oke. Ngomong-ngomong tentang edukasi nih, saya kepengen Mas Yanti ini mengedukasi sobat BKN di luar sana mengenai jenis-jenis kepesertaan program BKN. Nah, pasti Mas Yanti ini adalah jagonya, ahlinya yang mengetahui mengenai jenis-jenis kepesertaan program BKN. Mungkin bisa Mas Yanti. Jadi untuk program BKN ini sebenarnya terbagi atas dua kelompok besar. Yang pertama adalah PBI atau penerima bantuan iuran, yang kedua non PBI atau bukan penerima bantuan iuran. Nah, penerima bantuan iuran sendiri dikategorikan juga nih ada dua lagi. Yang pertama yang dibiayai pemerintah pusat atau APBN yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat, yang kedua dari pemerintah daerah atau provinsi. Yaitu, jadi kalau bedanya sih, kalau yang dari pemerintah pusat itu yang paling gampang adalah vaskesnya bisa dipindah di seluruh Indonesia. Tetapi kalau itu yang membiayai pemerintah daerah atau pemerintah provinsi hanya bisa digunakan di wilayah tersebut atau vaskes. Pindah-pindahnya pun hanya terbatas di daerah tersebut. Ya, itu. Kemudian kalau yang non PBI ada PPU atau pekerja penerima upah, PPPU atau biasa disebut peserta mandiri, dan juga BP atau bukan pekerja. Contohnya pensiunan, investor, pemberi kerja itu masuk dalam kategori bukan pekerja. Seperti itu. Jadi, pertama terbagi dari dua kelompok dulu nih, kemudian dari masing-masing itu masih berlaku. Masih berbeda banyak ya Mas ya? Cukup banyak. Nah, untuk pendaftaran dari tiap segmennya itu gimana Mas? Oke, pendaftaran kalau untuk yang penerima bantuan iuran sendiri itu melalui pengusulan dari dinas sosial atau ke desa. Biasanya seperti itu, kita arahkan ke sana atau ke desa supaya dimasukkan ke dalam data DTKS. Atau itu Mas DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial, atau mohon maaf dulu namanya biasanya dikenal sebagai data kemiskinan. Oh ya. Seperti itu kalau yang dari pemerintah. Kemudian kalau peserta pekerja itu nanti biasa didaftarkan oleh pemberi kerjanya, biasanya lewat HRD-nya, atau bisa kalau itu swasta, BUMN, BUMD biasa lewat aplikasi eDabu, elektronik data BU, badan usaha seperti itu. Kalau untuk PNS sendiri, ASN, PNS, TNI, Polri itu biasanya mereka bisa laporan ke kantor sendiri atau lewat Pandawa juga bisa menyertakan SK pengangkatan seperti itu. Kemudian kalau peserta mandiri sendiri yang harus dibawa adalah KK, nomor rekening sama nomor HP. KK nomor rekening sama. Nah, nanti untuk kelasnya sendiri kalau kelas yang pekerja itu untuk ASN, TNI, Polri itu berdasarkan golongan. Kalau golongan 1 dan golongan 2 itu masuk di dalam kelas 2, golongan 3, 4 masuk dalam kelas 1. Kalau untuk PPU yang badan usaha, BUMN, BUMD itu berdasarkan gaji. Berdasarkan ada golongan tertentunya? Ya, kalau gajinya di bawah 4 juta itu masuk dalam kelas 2, di atas 4 juta kelasnya kelas 1. Itu kalau peserta mandiri sendiri kan bisa dipilih sendiri, kelas 1 150, kelas 2 100.000, kelas 3 42.000, tetapi ada subsidi dari pemerintah sehingga bayarnya 35.000. Oh, berarti subsidinya itu 7.000 rupiah. 7.000, yes. Untuk bukan pekerja pensiunan sama nanti harus bawa SK pensiunan,
Kalau pemberi kerja, investor itu perlakuannya sama kayak peserta tadi. Oke, jadi kita kembali nih Mas. Anu kepesertaan JKN itu terbagi dalam dua kelompok besar, Betul. penerima bantuan dan bukan penerima bantuan. Nah, tadi yang seperti sudah dijelaskan Mas Wempi bahwa untuk peserta penerima bantuan iuran melalui pengusulan, berarti itu nggak bisa ya Mas untuk daftar langsung ke kantor atau melalui aplikasi mobile JKN itu nggak bisa ya? Tidak bisa. Jadi untuk khusus yang penerima bantuan iuran memang harus pengusulan. Kalau misalnya ke Dinsos mungkin, asalkan nanti ada rekomendasi dari Dinsos nanti ke Dinkes, karena kalau di Kebumen sendiri pemegang anggaran itu kan melalui Dinas Kesehatan. Jadi yang punya anggaran itu adalah Dinas Kesehatan, Dinas Sosial hanya yang punya data. Seperti itu. Nanti mereka lah yang ke kita BPJS untuk menyerahkan, istilahnya seperti itu. Tapi kalau misalnya yang dibiayai pemerintah pusat itu asalkan masuk dalam data DTKS itu bisa dikatakan sudah masuk dulu ke dalam kolam seperti itu. Kemudian nanti database-nya, kemudian nanti setiap bulan mungkin dari Kementerian Sosial itu memberikan seperti kuota ke daerah. Nah nanti diambilnya itu berdasarkan apa? Berdasarkan data yang sudah ada di dalam data DTKS itu. Jadi untuk sobat JKN yang ingin mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan itu tidak bisa langsung datang ke kantor, harus melalui pengusulan. Dan itu juga nanti akan diverifikasi dan ditetapkan oleh Dinas Sosial dan Kementerian Sosial. Oke Mas, ini kita langsung masuk ke segmen pesertaan non PBI. Nah, salah satunya adalah PPU nih ya Mas. Nah, biasanya ini peserta PPU ini apa ya? Kepesertaan BPJS itu otomatis keluarganya juga didaftarkan gitu ya Mas ya. Nah, itu berapa ya kuota dari keluarga yang bisa didaftarkan dari kepesertaan PPU? Oke, jadi untuk jumlah maksimal yang didaftarkan itu adalah 5 orang. Itu pekerjanya sendiri, suami atau istrinya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, seperti itu. Dan ada ketentuan juga kalau asalkan anak tersebut usianya belum mencapai 21 tahun atau juga belum bekerja. Gitu. Kalau dia kuliah boleh sampai 25 tahun. Oke Mas, PPU itu kan banyak ya menanggung anggota keluarganya ya. Tadi dijelaskan Mas Wempi ada 5 anggota keluarga. Nah itu iurannya berapa besar sih Mas dari gaji yang didapatkan? Untuk PPU, segmen PPU, mau itu ASN, pegawai swasta, BUMN, BUMD gitu, untuk besaran iurannya adalah 5% dari gaji pokok dan tunjangan tetap. Gitu. Jadi 5% dari gaji pokok dan tunjangan tetap itu terbagi lagi untuk 1%-nya ditanggung sendiri atau pekerjanya, 4%-nya ditanggung pemberi kerja. Seperti itu. Jadi kalau kayak pegawai swasta nih, dia sudah mempunyai keluarga, punya anak 1, anak 2, anak 3, atau dia masih belum berkeluarga, potongannya sama. Iya, karena kan di swasta biasanya nggak ada tunjangan keluarga, cuma gaji pokok dan ya tunjangan-tunjangan lain lah, seperti itu. Jadi potongannya sama, 1%, itu sudah bisa menanggung maksimal 5 orang. Nah, misalnya Mas dari anggota keluarga dari salah satu pihak nih, salah satu pegawai, dia punya anak lebih dari 3. Itu bagaimana cara mendaftarnya? Kalau anaknya lebih dari 3, kalau itu anak keempat, ya itu bisa diikutkan 1% lagi untuk potongannya. Jadi orang tuanya tadi kan sudah terpotong 1%. Untuk satu anggota keluarga maksimal 5 itu, anak keempatnya itu nanti bisa dipotong lagi 1%. Jadi nanti potongannya jadi 2%, seperti itu. Atau kalau tidak, bisa didaftarkan sebagai peserta mandiri sendiri. Dengan iuran normal dengan iuran nominal. Kelas 1 150, kelas 2 100, kelas 3 35. Tetapi untuk anak itu, anak keempatnya, kelas itu tidak boleh lebih tinggi dari kelas orang tuanya. Kalau didaftarkan sebagai peserta mandiri biasa. Kalau orang tuanya kelas 2, ya berarti anaknya harus di kelas 2 atau kelas 3. Tidak boleh di kelas 1. Gimana tuh Mas? Mekanisme ketika kan 21 tahun itu non-aktif nih. Ya. Nah, biar diaktifkan sampai umur 25 itu. Oke, jadi kalau anak tersebut usianya sudah 21 tahun atau lebih, itu wajib laporan setiap tahun
ke BPJS. tahun. Ya, bisa langsung ke kantor atau lewat WA Pandawa, itu juga bisa. Jadi setiap tahun harus laporan. Laporannya apa aja yang dipersyaratkan? Yaitu surat keterangan masih kuliah. Oh, Harus itu dilaporkan minta dari perguruan dari tingginya. perguruan tingginya seperti itu. Kemudian kalau badan usaha swasta BUMN itu cukup pakai itu surat keterangan kuliah. Kalau PNS nanti ditambah lagi gaji kolektif. Oh, oke. Nanti untuk kita lihat apakah dalam tunjangan orang tuanya itu masih ada tunjangan anak atau enggak. Gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada tunjangan anak, nanti kami edukasi untuk dilaporkan dulu ke Bendahara Haji supaya masuk tunjangan anaknya, nanti baru BPJS yang akan mengikuti data kepegawaian. Seperti itu. Oke, nah tadi kan kalau mahasiswa tuh Mas, kalau nggak mahasiswa tuh gimana? Kalau tidak mahasiswa, ketika usianya 21 tahun, secara otomatis akan nonaktif. Nah, terus gimana Mas aktif ini? Kalau mau diaktifkan, ya beralih jadi peserta mandiri. Oh, berarti Iya. sudah tidak masuk ke dalam Betul, tanggungan sudah tidak bisa orang ditanggung tuanya lagi. ya. Iya, jadi bisa didaftarkan sebagai peserta mandiri. Untuk kelasnya nanti silakan mengikuti kemampuan dari masing-masing. Selanjutnya nih Mas, kalau tadi masalah pendaftaran, nah sekarang masalah tentang, bukan masalah ya, kasus nih, tentang penonaktifan anggota keluarga yang sudah meninggal. Kan ada yang lupa, dibiarkan, terus ada tagihan nih kalau Betul. udah banyak. Itu gimana Mas? Jadi kalau untuk pelaporan peserta meninggal, yang harus diinfokan ke kami adalah surat kematian. Itu boleh dari rumah sakit, ataupun akte kematian dari CAPI juga boleh. Salah satu yang menunjukkan bahwa atas nama bapak atau ibu ini, saudara ini sudah meninggal dunia, seperti itu. Kemudian untuk tagihannya, misalnya dia telat lapor seperti itu kami bisa bantu untuk merekonsiliasi iurannya. Oh, oke. Ya, jadi iurannya akan tertagih sampai dengan bulan kematian, bulan meninggalnya, seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya dia telah lapor 3 bulan, berarti nanti laporan ke kantor cabang sekalian untuk menonaktifkan, iurannya akan kami sesuaikan. Untuk melaporkannya apakah harus ke kantor cabang atau bisa dilakukan melalui online Mas? Kalau tidak ada rekonsiliasi, itu bisa secara online. Dalam artian peserta itu meninggal bulan Januari, laporan Januari sudah lunas, itu bisa langsung dieksekusi secara online lewat Pandawa. Tetapi kalau harus ada rekonsiliasi data telat lapor, biasanya nanti dari Pandawa diarahkan ke kantor cabang terdekat. Seperti itu. Ya, jadi untuk sobat DKM yang hendak melaporkan anggota keluarga yang meninggal itu bisa lapor melalui Kementerian Pandawa apabila ingin melaporkan di bulan yang sama. Ya. Tapi kalau sudah lebih dari 1 bulan bisa langsung ke kantor cabang untuk melakukan rekonsiliasi iurannya gitu ya. Ya. Nah, oke Mas, selanjutnya nih. Ada beberapa kasus peserta DKN ini yang sebelumnya ia adalah peserta penerima bantuan iuran, namun sudah dinonaktifkan oleh pemerintah. Nah, untuk pengaktifannya kembali itu bagaimana? Banyak juga nih akhir-akhir ini peserta datang menanyakan kok sudah tidak aktif seperti itu. Jadi penerima bantuan iuran itu tidak seumur hidup dia bakalan dijamin terus. Data itu dinamis, berubah terus. Jadi itu semua kalau yang dari pemerintah PBIJK atau yang dibiayai oleh pemerintah pusat itu kewenangan dari Kementerian Sosial. Jadi setiap bulan itu Kementerian Sosial membuat SK terkait dengan penonaktifan atau pendaftaran, aktifan seperti itu. Jadi ketika sudah tidak masuk, ya pasti akan nonaktif. Kemudian kalau mau diaktifkan kembali, yang pertama bisa beralih menjadi peserta mandiri yang tiap bulan melakukan pembayaran PPN. Atau kalau mau tetap yang dibiayai pemerintah, seperti yang di awal tadi bisa diusulkan lagi. Tetapi kalau pengusulan kan itu sudah di luar ranah kita. Jadi ya nanti ditunggu aja, kalau sudah pengusulan bisa ditunggu, mungkin bisa 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, ya kami tidak tahu. Iya.